Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tersier anggur yang kecil apakah bisa berbuah. Tetapi sebelum saya bahas itu, kita cek dulu hasil pemangkasan bertingkat pada anggur Jupiter ya. Ini untuk pembuahan ketiga, satu pangkas pertama, kedua, ketiga. Jadi kita membuahkan tanpa istirahat, kecuali sudah habis tempatnya sampai di para-para sini baru kita lakukan foundation pruning. Cukup banyak buahnya untuk anggur Jupiter ini di sistem trellis ya. Tapi kita kombinasikan ke para-para karena kita melakukan pembuahan bertingkat seperti ini. Oke. Kalau ini varian Taldun. Jadi ini kita spill dulu daripada nanti banyak yang menanyakan kondisi anggur Taldun yang kita buahkan secara terus-menerus. Ini sudah Horizon. Seperti ini. Kita buka. Yang matang sudah kita panen ya, karena memang matangnya tidak serentak untuk anggur Taldun yang kita buahkan secara terus-menerus seperti ini. Ini yang sudah mulai Horizon. Ini juga, ini kita buka dulu bungkusnya. Ini kita menggunakan bungkus plastik biasa seperti ini nih, tas kresek yang biasa untuk bungkus belanjaan. Bawahnya kita lubangi ya, ini kita spill sekalian. Ini plastik biasa, yang bawahnya kita potong seperti ini, kita lubangi. Nih, ini kita kasih lubang seperti ini, jadi biar tidak terlalu lembab. Ini hasilnya. Jadi ketika kita bungkus dengan plastik, buah tidak busuk, aman. Ini murah meriah. Ini semua ini kita bungkus dengan plastik untuk yang di sini. Nih, ini anggur Taldun. Cukup banyak buahnya dan sudah banyak juga yang kita panen untuk varian Taldun. Ditanam di planter bag 100 liter. Oke. Yang akan kita bahas adalah pertanyaan dari rekan kita juga yang menanyakan apakah cabang anggur tersier kecil bisa kita buahkan. Nah, pada varian Jubilee Novo Cercas. Ini pohonnya. Untuk anggur Jubilee ini. Ini untuk pembuahan sudah yang kesekian kalinya. Kita bisa lihat hasil pemangkasan periode sebelum-sebelumnya. Ini pangkas satu mata tunas, ini sudah kita pangkas, sekarang ini kita buahkan. Jadi untuk tersier atau cabang tersier anggur yang kecil, apakah bisa dilakukan pembuahan? Video ini menjawab pertanyaan tersebut. Percabangan metode tulang ikan di sistem rambatan para-para. Perlakuannya, sebelum kita melakukan pembuahan pada cabang tersier anggur yang masih kecil, kita memelihara cabang tersier ini sepanjang 1,20 meter. Lalu kita lakukan esel break di ujung. Setelah kita melakukan esel break di ujung dan cabang tersier sudah rata, kiri dan kanan sudah rata, baru kita memasukkan pupuk dengan kandungan fosfat dan kalium tinggi. Boleh menggunakan pupuk kimia, boleh menggunakan pupuk organik. Dan pada pohon anggur Jubilee ini, saya menggunakan full organik. Full organik seperti apa yang kita gunakan? Yaitu POC air lindi dan PSB yang kita mix menjadi satu, kita aplikasikan seminggu sekali ke media tanam sana. Pada periode sebelumnya pohon ini kita tanam di planter bag, tetapi sekarang sudah kita pindahkan ke grounding seperti ini, di bak yang ini ya, biar akar lebih leluasa. Jadi air lindi yang saya gunakan menggunakan bahan yang memiliki kandungan fosfat dan kalium tinggi secara alami atau bahan alami. Bonggol pisang, isi buah maja, daun kelor, kulit buah-buahan.
Itu yang saya jadikan bahan untuk pembuatan POC air lindi, termasuk buah dan kulit pisang yang sudah busuk. Karena bahan-bahan tersebut mengandung fosfat dan kalium tinggi. Itu pupuknya. Setelah kita pupuk rutin, seminggu sekali, aplikasi sampai 4 kali, baru kita lakukan pemangkasan pembuahan. Pemangkasan pembuahan yang saya lakukan kali ini, karena ini di musim hujan, saya tidak membuang daunnya, kecuali daun yang sudah rusak seperti ini nih. Ini kita buang karena jadi sarang hama. Kalau yang masih bagus kita biarkan. Pemangkasannya di kurang lebih kalau kita ukur sekitar 60-70 cm. Ini seperti ini kalau kita hitung dengan jengkal. 1, 2, 2,5 jengkal nih di sini. Kita melakukan pemangkasan. Jadi tidak menghitung bat karena ini interknotnya pendek. Dari sini kita mencari interknot yang normal. Apa itu interknot? Interknot adalah jarak antar ruas nih dari sini ke sini. Ini mata bat, ini mata bat. Jarak dari sini ke sini, inilah yang kemudian kita sebut interknot. Oke, sampai di sini. Sebelum kita melakukan pemangkasan, kita spray fungi dan insek untuk memastikan kesehatan pohon dan terhindar dari serangan jamur dan hama. Kita lihat hasil pemangkasannya. Ini yang di sebelah sini. Ini buahnya. Nih. Ini pangkas susulan. Karena tersiarnya terlalu kecil waktu itu. Jadi pemangkasan dengan yang ini selisih 10 hari. Untuk cabang tersier ini. Dan ini hasilnya. Jadi untuk rekan-rekan pemula yang masih ragu, apakah cabang tersier kecil bisa dibuahkan? Bisa. Dengan catatan telah kita lakukan eselbrik di 1,20 meter, telah kita berikan pupuk dengan tinggi fosfat dan kalium untuk merangsang pertumbuhan, dan di bagian pangkal cabang tersier sudah mulai berubah warna atau berkayu. Minimal 1, 2, 3, 4. 4, 5 bat ini sudah berkayu. Ujungnya sudah kita pangkas. Pemangkasannya memilih bat potensial di kurang lebih 70 cm. Jadi kalau semula kita tahan di 1,20 meter, berarti mundur setengah meter dari ujung. Di sini. Kelihatan ya. Ini kita tumbuhkan 2 bat terujung. Jadi setelah kita pangkas di sini, 2 daun terujung kita buang, daun yang di depannya sana kita pelihara untuk proses fotosintesis. Karena kelembapan juga cukup tinggi, tanaman ini harus memelihara daun di musim hujan untuk penguapan. Karena ini meskipun pakai atap UV, ini di tepi kolam. Jadi tampias air hujan dari sana masuk ke media tanam ini. Media selalu basah ketika hujan. Karena itulah kita tetap memelihara daun untuk fotosintesis. Jadi kita tidak merekomendasikan cabang tersier yang masih hijau seperti ini dalam pemangkasannya membuang keseluruhan daun. Dampaknya dapat menyebabkan tanaman ini mati atau cabang tersier ini kering. Jadi harus tetap memelihara daun. Kecuali untuk cabang tersier yang sudah berkayu, justru kita harus membuang daunnya. Hasil pemangkasannya di sini. Dan di 70 cm kita pecahkan 2 bat terujung dan hasilnya ini. Nih. Terlihat ya. Anggur Jubile Novo Serchas. Ini buahnya besar-besar ini. Ketika sudah matang. Nih di sebelah sini. Nih. Cukup bagus buahnya. Ini sudah kita lakukan penjarangan 50%. Nih. Pupuknya apa di fase ini?
kita tetap melakukan pemupukan yang sama dengan menggunakan POC, air lindi, dan PSB yang kita mix menjadi satu. Kalsiumnya kita spraykan ke beri anggur sejak beri set atau seukuran di bawah biji jagung. Kacang hijau lebih gede dikit udah mulai kita aplikasikan pertama pupuk kalsium untuk mempertebal kulit buah anggur dan memperkuat buah sehingga tidak mudah rontok dan tidak mudah crack. Karena ini kulitnya sangat tipis. Varian ini sangat mirip dengan transfigurasi tetapi berbeda. Untuk Jubilee ini sampai matang dia paling kuning. Kalau untuk Tran bisa berubah warna kemerahan, tergantung kecukupan sinar mataharinya. Sangat genjah nih varian ini. Ini sudah berbuah berkali-kali untuk varian ini. Di setiap cabang tersier yang kita pangkas semuanya membawa buah. Ini ya, untuk yang di sini, karena itu pohonnya di sana. Sedangkan ini adalah varian Cherny Crystal dengan perlakuan pemangkasan yang sama, baik perlakuan pemupukan maupun cara pemangkasannya sama. Nih, ini pohonnya di planter bag 100 liter untuk varian Cherny Crystal. Jadi untuk varian Cherny Crystal ini kita tanam di planter bag 100 liter. Tersiernya ini tersier pertama buahnya ini, tersier kedua ini, ketiga itu, dan seterusnya sampai sana-sana. Karena ini di para-para ini berbagi tempatnya. Ada Cherny Crystal, ada Jubilee Novocertas, ini Sansekerta, ini udah mulai diicip-icip, mulai habis nih buahnya untuk Sansekerta ini. Ini di trellis. Sedangkan di sana varian Taldun. Sebelahnya lagi Angelica. Untuk Taldun ini memang crunchy nih buahnya. Tapi untuk varian ini banyak teman-teman yang masih kesulitan untuk membuahkan anggur Taldun. Sebenarnya varian ini genjah. Tetapi ketika kita terapkan pruning total dengan menghabisi seluruh daunnya, seringkali zong untuk varian Taldun ini. Jadi lebih mudah dibuahkan di batang setengah tua atau transisi. Kalau yang di sini Jupiter nih, cukup banyak tuh untuk buahnya Jupiter. Ini di sistem trellis untuk pembuahan bertingkat ya, untuk anggur Jupiter ini. Jadi kembali ke pembahasan, untuk cabang tersier yang masih kecil tetap bisa kita buahkan dengan catatan telah kita aplikasikan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium tinggi. Kita batasi cabang tersier di semeter 20, pemangkasannya mundur 50 cm. Jadi kita pangkas di sekitar 70 cm dengan memilih bat potensial serta tetap memelihara daunnya manakala cabang tersier ini belum berkayu atau masih hijau, baru setengah tua dan di musim hujan. Saya rasa itu dulu. Jika ada teman-teman yang masih belum jelas dan masih ragu untuk melakukan pemangkasan varian-varian genjah, khususnya untuk anggur-anggur impor yang tergolong genjah, semua bisa kita buahkan dengan cara seperti ini meskipun cabang tersier itu belum seukuran pensil atau masih relatif kecil. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Terima kasih.